Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, kembali kita bersua di hari ke-29 Ramadan 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan dan mempersembahkan sebuah ibadah yang terbaik bagi hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan sebuah tema tentang melestarikan nilai-nilai Ramadan. Ketika kita bicara tentang tema melestarikan nilai-nilai Ramadan, berarti ini sebuah tanda-tanda bagi kita bahwa Ramadan akan meninggalkan kita. Sekarang kita berada di hari yang ke-29 dan besok hari ke-30, hari terakhir. Kemudian lusa kita akan merayakan hari kemenangan kita ini. Oleh sebab itu tentu nilai-nilai pendidikan dari Ramadan ini tidak hanya berakhir ketika Ramadan meninggalkan kita, tetapi bagaimana kita mampu untuk melestarikan nilai-nilai yang telah banyak kita dapatkan, yang senantiasa kita bina selama kita berada di bulan Ramadan ini, untuk bisa kita lestarikan pada bulan-bulan berikutnya. Begitulah cara para sahabat-sahabat Rasulullah mereka menikmati, melestarikan nilai-nilai Ramadan itu pada 6 bulan pertama setelah bulan Ramadan. Sedangkan pada 5 bulan berikutnya, mereka bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Ramadan berikutnya. Begitulah mereka. Maka ketika kita bicara kehidupan kita di dunia, Allah sudah mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebagai sebuah permainan dan senda gurau belaka. Kita baca dalam surat Al-Hadid umpamanya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Kata Allah. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, kata Allah, serta berlomba dalam kekayaan dan berlomba dalam anak keturunan. Di akhirnya Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu atau kesenangan yang palsu. Oleh sebab itu, karena kita akan memasuki bulan-bulan Syawal seterusnya, ya, kita akan memasuki bulan di mana kita akan meningkatkan seharusnya. Ketika Syawal itu kan peningkatan amal, peningkatan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka tentu kita mampu untuk mensikapi kehidupan dunia ini dengan baik sebagaimana Allah katakan itu tadi, dan kita tidak terbelenggu dan kita tidak tertipu dengan kehidupan-kehidupan atau kesenangan-kesenangan yang sesaat atau kesenangan-kesenangan yang hanya palsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita temukan, kita lihat saudara-saudara kita, masyarakat kita, kaum muslimin yang memang kadang-kadang tidak menyadari betul ya, bagaimana semestinya hidup ini. Padahal Rasulullah SAW sudah katakan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Au amir sabil, atau seperti orang yang dalam
musafir atau seorang musafir yang dalam perjalanan. Gitu mestinya. Sebagai orang asing tentu kita akan senantiasa berperilaku baik. Sebagai musafir tentu kita juga akan senantiasa memperlihatkan etikat yang baik, sikap yang baik di negeri orang, sehingga kita juga akan mendapatkan simpati, mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang kita temui dalam perjalanan kita. Maka ya, kebanyakan manusia ya kadang-kadang malah mengejar sesuatu yang digambarkan oleh Allah, kehidupan atau kesenangan yang palsu itu tadi. Sehingga Anas bin Malik mengemukakan kepada kita banyak rintihan-rintihan yang diberikan oleh bumi ini terhadap perilaku-perilaku manusia yang tinggal di atasnya. Paling tidak kata Anas bin Malik, ada 10 rintihan dari bumi ini kepada kita manusia. Umpamanya dia katakan, wahai manusia, seharian engkau mencari nafkah di atas punggungku, sedangkan tempat kembalimu nanti adalah di perutku. Kemudian engkau bermaksiat di punggungku, kata dunia, kata bumi ini, sedangkan di dalam perutku engkau nanti akan tersiksa. Lalu yang ketiga, engkau tertawa ria di atas punggungku, kata bumi, sedangkan nanti dalam perutku engkau menangis terisak-isak. Kemudian engkau bersukaria di atas punggungku, sedangkan nanti di dalam perutku engkau bersedih hati. Yang kelima, di atas punggungku engkau menimbun harta sebanyak mungkin dan selalu menimbun harta. Tetapi kata bumi, sedang nanti kamu dalam perutku, kau akan menyesal karena engkau tidak mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya. Keenam, engkau makan barang haram di atas punggungku, kata bumi. Sedang nanti dalam perutku engkau luluh dimakan ulat dan dimakan cacing. Ketujuh, engkau pongah, sombong, iri, dengki di atas punggungku. Namun nanti engkau akan menjadi hina di dalam perutku. Kedelapan, engkau berlenggak-lenggok di atas punggungku, kata bumi. Namun nanti kesedihan yang akan kamu rasakan ketika berada dalam perutku. Kemudian yang kesembilan, di atas punggungku engkau berpesta pora di bawah sinar matahari, di bawah sinar rembulan, serta hingar-bingar cahaya lampu. Tetapi nanti di dalam perutku, kata bumi, engkau ditelan kegelapan yang amat mencekam. Terakhir, bumi katakan, di atas punggungku engkau berhimpun dengan sesama insan, mungkin saudara atau siapapun. Namun nanti dalam perutku engkau akan merasakan sepi sendiri. Inilah rintihan bumi kepada manusia yang memang punya perilaku yang bermacam-macam. Yang kadang-kadang begitu antusias, begitu sangat mementingkan kehidupan dunia yang digambarkan oleh Allah tadi adalah sebuah kehidupan yang hanyalah kesenangan yang semu, kesenangan yang palsu. Atau Allah ibaratkan dengan la'ib wa lahun. Hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Tapi banyak juga di antara kita, masyarakat kita, kaum muslimin, mungkin juga saudara-saudara kita yang memang ya tertipu sehingga mereka senantiasa mengejar kesenangan-kesenangan yang palsu ini. Maka oleh sebab itu kita yang sudah dididik oleh Ramadan selama 1 bulan ini dan kita sudah menyelesaikan 29 hari, maka tentu kita akan memperkuat, meningkatkan ketakwaan kita. Karena tujuan dari Ramadan itu, kata Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi insan-insan atau pribadi-pribadi yang bertakwa. Allah sudah ingatkan kita juga dan meminta kita untuk melakukan ketakwaan yang sesungguhnya itu. Seperti yang kita baca dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kalau kita coba baca dalam tafsir Ibnu Katsir umpamanya, apa yang dimaksud dengan haqqa tuqati itu, takwa yang sesungguhnya itu adalah kita mesti taat kepada Allah. Jangan bermaksiat terhadap Allah.
selalu ingat Allah, kemudian tidak lupa kepada Allah, selalu bersyukur kepadanya, dan tidak ingkar terhadap nikmat. Atau juga Anas bin Malik katakan bahwa kita, kata Anas bin Malik, seorang hamba masih belum dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah sebelum mampu mengekang atau memelihara lisannya. Nah, ini kata Anas bin Malik. Jadi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, bahwa seorang hamba belum dikatakan bertakwa kepada Allah kalau belum mampu mengekang atau memelihara lisannya. Maka Ramadan memberikan sebuah pendidikan kepada kita bagaimana kita mampu untuk menjaga lisan kita, memelihara lidah kita, sehingga kita tidak bicara yang bukan-bukan, bicara yang ghibah, fitnah, atau bohong, dusta, dan sebagainya. Tetapi kita akan senantiasa mengatakan yang hak, mengatakan yang jujur, dan bicara yang benar-benar ada faktanya dan yang baik-baik. Maka oleh sebab itu, ya, kita tentu diminta oleh Allah dalam menjalani kehidupan yang serba panjang ini, ataupun juga kehidupan yang begitu menggoda, begitu banyak godaan yang senantiasa datang silih berganti terhadap kita, maka ketika kita mampu untuk meningkatkan keimanan, senantiasa memelihara ketakwaan kita ini, inilah sebagai sebuah resep kita untuk bisa hidup dengan baik. Sehingga kita jangan sampai mati, jangan sampai meninggalkan dunia ini di saat kita tidak mampu berpegang dengan keislaman kita, atau menjadi hamba-hamba Allah yang lalai, menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mampu untuk fokus beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, barang siapa yang suka bila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata Rasul, maka hendaklah ia di saat kematian yang menyusulnya, ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, dan hendaklah ia memberikan kepada orang lain apa yang ia sukai bila diberikan kepada dirinya sendiri. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau dijauhkan dari neraka, maka ketika kematian akan menjemput kita, Rasul meminta kita untuk senantiasa istiqamah dengan keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan kemudian kita mampu untuk memberikan hal yang terbaik, memberikan sesuatu yang kita memang ingin memilikinya. Begitu juga lah yang kita berikan kepada orang lain. Bukan sesuatu yang kita tidak ingin atau yang kita tidak mau untuk memilikinya, dan itu yang kita berikan kepada orang lain. Itu yang harus kita hindari. Maka jangan, kata Rasulullah, sekali-kali seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi ini kata Rasulullah, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah azza wa jalla. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan ia dalam keadaan berbaik prasangka atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah katakan dalam sebuah hadis qutsinya, ana inda zanni abdi bih, fa inna zanna bi khairan falahu wa inna zanna syarran falahu. Sesungguhnya Allah, ya, telah berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Jika dia menyangka baik kepadaku, itulah yang akan didapatinya. Dan jika dia berprasangka buruk terhadapku, kata Allah, maka itulah yang akan dia dapatinya. Maka tentu kita akan senantiasa untuk berprasangka baik kepada Allah, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, apalagi dalam suasana pandemi yang begitu kasusnya melonjak pada akhir-akhir ini. Maka oleh sebab itu, apa yang mesti kita lestarikan dalam kehidupan kita berikutnya setelah Ramadan ini akan meninggalkan kita? Nilai-nilai apa yang mesti harus selalu kita jaga? Yang pertama yang harus kita jaga adalah bahwa kita jangan pernah gampang atau jangan pernah mudah untuk berbuat dosa. Dosa itu, kata Rasulullah, adalah sesuatu yang ketika kita melakukannya
hati kita merasa tidak enak, hati kita merasa nggak nyaman, hati kita merasa ketakutan, ya, itu tanda perbuatan dosa. Dan kedua kata Rasul tandanya adalah ketika kamu lakukan, engkau menyembunyikan dari orang lain, engkau nggak mau diketahui oleh orang lain. Itu juga sebagai sebuah pertanda bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak baik dan itu akan menjadi sebuah dosa bagi kita. Maka oleh sebab itu, para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan, karena kita sudah dididik oleh Ramadan selama sebulan penuh ini, di mana kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, di mana kita sudah menginvestasikan sebuah pahala atau ganjaran yang luar biasa kita persiapkan untuk kehidupan kita berikutnya. Maka setelah kita keluar dari Ramadan ini, atau ketika Ramadan meninggalkan kita, maka kita jangan sekali-kali mudah untuk berbuat dosa dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, tentu kita akan senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Inilah yang dididik oleh Ramadan kepada kita. Selama kita berpuasa, kita tidak bisa sembarang ngomong, kita tidak bisa sembarang berperilaku yang tidak baik, karena ketika kita melakukan perilaku yang tidak baik, ataupun kita ngomong atau bicara dengan pembicaraan yang dusta atau bohong, atau tidak jujur umpamanya, tentu akan merusak ibadah puasa kita, atau merusak dari pahala ibadah puasa itu kita sendiri. Oleh sebab itu, Rasul banyak ingatkan kita, rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illad dahar. Betapa banyak kata Rasul orang yang berpuasa, tetapi yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar, dan betapa banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih yang penuh sesak di masjid-masjid umpamanya, tetapi yang dia dapat hanyalah sekedar bertanggang atau begadang malam hari. Maka tentu kita tidak mau seperti itu, karena kita sudah dididik oleh Ramadan supaya berperilaku yang baik, maka pada kehidupan berikutnya kita tentu harus hati-hati bersikap, harus berhati-hati bertindak, agar apa yang kita lakukan betul-betul memberikan kebaikan-kebaikan bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi siapa saja. Ini yang mesti harus selalu menjadi fokus kita ke depan. Yang ketiga, kita mesti bersikap jujur. Inilah hal yang paling mendasar yang dididik oleh Ramadan pada diri kita. Di mana kita mampu untuk berperilaku jujur. Di mana kita bisa saja untuk berpura-pura berpuasa. Tetapi karena iman, kita tidak melakukan itu. Inilah kejujuran yang dididik oleh puasa. Maka dalam kehidupan berikutnya tentu kejujuran inilah yang harus selalu kita pupuk, yang harus selalu kita kembangkan, yang harus selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada generasi-generasi kita berikutnya untuk memiliki sifat jujur ini. Karena jujur adalah sebuah sikap yang akan membuat seseorang untuk bisa menjadi sukses dalam kehidupan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran adalah indikator pertama hari ini orang untuk bisa sukses. Jadi bisa kita katakan jujur adalah modal seseorang bisa sukses dalam kehidupan dunia ini. Maka tentu Ramadan sudah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang jujur, maka mari kita lestarikan itu, kita senantiasa implementasikan kejujuran-kejujuran itu dalam aspek apapun dalam kehidupan kita berikutnya. Yang keempat, yang mesti kita lestarikan adalah senantiasa memiliki semangat berjamaah. Karena kita senantiasa hadir di masjid, di musola untuk melaksanakan qiyam Ramadan pada malam-malam harinya, dan juga melakukan sholat-sholat fardu pada sholat-sholat lima waktu di masjid dan di musola kita. Maka tentu didikan ini juga membuat kita senantiasa bersemangat untuk mengimarahkan masjid dan musola kita. Karena Rasulullah SAW katakan kepada kita, man shalla lillahi fi jama'ah, barang siapa yang sholat karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjamaah, arba'ina yauman, selama 40 hari, atau dalam teks yang lain arba'ina lailan, selama 40 malam, itu berarti dia melakukan sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam, yudrikul takbiratul ula, dia mendapatkan imam melakukan takbir pertama. Maka orang yang seperti itu, kata Rasul, dia akan dapatkan baro'atani, akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama, kebebasan
minan nar, kebebasan dari api neraka, dan yang kedua kebebasan dari nifak, kebebasan dari sifat-sifat kemunafikan. Maka mari kita kejar, mari kita senantiasa bersemangat untuk senantiasa mengimarakan masjid, untuk berjamaah, untuk membangun komitmen kita untuk mengejar berbagai macam ya ganjaran diberikan oleh Allah kepada kita dengan sholat berjamaah itu. Kemudian yang terakhir yang mesti kita lestarikan adalah melakukan pengendalian diri yang baik. Godaan dalam dunia seperti yang di awal tadi saya sampaikan luar biasa. Maka tentu dengan didikan Ramadan kita mampu untuk mengendalikan nafsu kita secara baik. Hanya semata-mata dengan alasan puasa, alasan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan wahtisaban, kita mampu untuk mengendalikan diri kita secara baik dan kita tidak tergoda dengan hal-hal yang akan membatalkan ataupun yang akan merusak ibadah puasa kita. Maka oleh sebab itu, pengendalian diri yang akan diberikan oleh Ramadan kepada kita selama sebulan ini, itu mestinya juga akan mampu membuat kita untuk bisa mengendalikan diri secara lebih luas lagi dalam hidup dan kehidupan berikutnya. Kita akan mampu untuk menjaga makanan yang kita makan secara baik adalah makanan yang halal, makanan yang bergizi. Kita akan mampu menjaga bagaimana kita mencari nafkah secara baik. Kita tidak akan tergoda untuk mencari nafkah-nafkah yang haram. Tentu kita akan senantiasa mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita secara baik, dan betul-betul dengan dorongan-dorongan yang ada itu kita bawa kepada untuk pengembangan hal-hal yang positif dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu, para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan, kita betul-betul mampu meninggalkan dunia ini nantinya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrul minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.